Yang terakhir dulu, apa sih yang menjadi rahasia? Terutama pertanyaan soal hak itu, apakah itu sebenarnya menyinggung personal? Dan lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana pandangan Bapak terkait Pak Jokowi yang turut mengomentari soal debat ini karena posisinya masih sebagai presiden. Gitu, Pak. Ya begini, memang temanya seperti yang kita tahu, pertahanan, cyber, apa itu 5 temanya. Tapi tentu saja presiden itu, calon capres itu di samping mengetahui gagasan wawasannya, juga orang ingin tahu integritasnya. Tidak salah dalam hal itu, dalam hal pertahanan itu. Jadi ya kalau debat itu sejak dulu begitu. Saya dengan Pak Jokowi juga luas. Waktu saat debat saya dengan Pak Jokowi, dengan Pak lawan Pak Jokowi juga. Saya kira tidak apa-apa untuk orang agar masyarakat tahu integritas seseorang. Tapi soal yang tadi Pak Jokowi, bagaimana pandangan Pak JK soal Pak Jokowi ikut mengomentari? Ya pandangan kan boleh berbeda. Pak JK, perkenalkan saya Irfan dari tirto.id. Ini pertanyaan pertama Pak. Andai kata Pak Prabowo, kan Pak Prabowo berulang kali apabila negara membutuhkan tanah itu bersedia untuk mengembalikan. Jadi kalau Pak Prabowo mengembalikan tanah yang Bapak sebutkan tadi itu sebenarnya biasa saja Pak ya, bisnis to bisnis ya Pak ya? Bukan hal yang bersifat nasionalisme seperti itu. Itu pertanyaan pertama Pak. Lalu yang pertanyaan kedua mengenai aspek pertahanan Pak. Dari pandangan Pak Yusuf Kalla yang menjadi wapres 2 kali, itu seberapa besar sih Pak batasan-batasan mengenai pertahanan yang bisa disampaikan ke publik dan mana yang tidak bisa disampaikan ke publik? Terima kasih. Yang terakhir dulu, apa sih yang menjadi rahasia? Pengalaman saya, apa yang kita buat rahasia kepada siapa? Pertanyaan tentunya rahasia kepada negara lain. Apa yang kita tidak tahu? Kita beli pesawat 2 tahu di Amerika, di Eropa. Kita beli tank, kita tahu. Dan tiap kali ada 5 Oktober ada pameran, kan terbuka semuanya sebenarnya. Tidak ada perlu hal yang disembunyikan dalam keadaan sekarang. Apanya rahasianya sebenarnya? Jangan, rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak yang saya berikan dikemanakan. Rakyat mesti tahu. Karena siapa pertahanan ini yang kita beli kapal selam langsung, oh negara ini baru pesan sudah tahu. Mau tipe ini langsung tahu tipenya ini. Kan tidak ada. Dalam keadaan itu ini apa? Rahasia apa? Yang harus disembunyikan. Semua tahu. Jadi kalau kita sendiri ingin tahu, kenapa? Apa tadi yang pertama? Yang pertama, andai kata Pak Prabowo ingin mengembalikan. Ya, ada 2 hal. Kalau belum sampai waktunya, boleh kembalikan. Tapi ada juga, kalau memang sudah waktunya, ya kembali ke negara. Ya otomatis kembali ke negara kalau waktunya. Biasanya itu kan 20 tahun, 30 tahun. Ini sudah 20 tahun saja zaman PSBY. Jadi kalau Pak Prabowo ingin kembalikan itu bagus. Apalagi itu dia masuk bagian daripada ibu kota negara yang baru. Bagus lah. Jadi biasa saja ya Pak ya? Biasa saja. Karena itu memang milik negara. Hanya dikasih izin memakai dengan sekian tahun. Selalu ada perjanjiannya. 10 tahun, 20 tahun. Kita tidak tahu. Pak JK,
Pak mau bertanya lagi Pak, saya ingin membulatkan Bahtiar dari Merdeka.com. Ini kan kalau dari ucapan Pak Anies saat menyinggung tanah sekian hektar milik Pak Prabowo kan mengungkit terkait dengan Pak Prabowo yang memiliki tanah ribuan hektar, sedangkan banyak prajurit yang belum memiliki tanah. Pertanyaan saya, apakah memang Pak Prabowo memiliki tanah ini salah Pak menurut pandangan Pak JK? Tidak salah. Tidak salah, tidak ada yang salah Pak. Hanya memiliki sebagai pemilik tidak salah, sebagai pengusaha saya izinkan. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan Pak Prabowo memiliki tanah. Oh ya, untuk berwisata tidak ada yang salah, karena ada izinnya. Cuma artinya ya hanya saya kira Anies berbicara tingkat keadilannya. Saya kira tidak, bukan berbicara tentang hukumnya. Pak JK kan 2 kali menjadi wapres. Nah. Di sini ada perdebatan tentang alutsista bekas. Bagaimana menurut pandangan Pak JK? Sebenarnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu. Itu hal yang berbeda. Kalau ini kan harganya kira-kira 12 triliun 12 pesawat. Nah, rata-rata saja ya. 1 triliun 1 pesawat. Pesawat yang umurnya 25 tahun. Jadi pertanyaan banyak pihak, pantas nggak harga itu? Jadi bukan bekasnya saja. Berapa harga? Saya kira pemerintah kan tidak satu kali ini beli barang bekas, tapi selalu murah sekali kalau barang bekas itu, apalagi sudah tua. Itu pertanyaannya. Tapi kata Pak Prabowo, dilihat dari masa kualitas pesawatnya masih bisa dipakai dalam berapa jam tadi. Saya tidak berdebat seperti itu, tapi saya juga di pesawat, saya ngerti pesawat itu. Jadi pesawat itu diukur 2 umurnya, karena umur itu sangat terpengaruh pada teknologi. Kalau umurnya 25 tahun, artinya teknologinya 25 tahun lalu. Kalau lebih baru pasti teknologi baru lagi. Di samping itu jam terbangnya berapa? Semua ada aturannya kalau. Tapi yang penting itu. Pak Jika, terakhir Pak, ini kemarin Mbak Puan nampak memberikan salam kepada Pak Anies dan Caimin setelah debat, dan kemudian kemarin disampaikan oleh hari ini tadi disampaikan Pak Ganjar ada terbuka peluang kalau nanti di putaran kedua bekerja sama dengan Pak Anies. Kalau dari Pak JK sendiri sebenarnya juga sudah ada komunikasi belum sih Pak dengan teman-teman di PDIP atau mungkin dengan Bu Mega gitu Pak? Saya tidak tahu, itu komunikasi itu biasanya dari partai ke partai. Pak JK baru saja di Surabaya kan bilang misal putaran kedua kan bakal ada koalisi baru, dan koalisi baru itu yang bakal menang di Pilpres. Apakah ini berarti menandakan bahwa Pak JK yakin jika putaran kedua pasangan Prabowo Gibran pasti kalah? Kan sekiranya, kan? Sekiranya berarti tidak pasti, tapi ada kemungkinan. Sekiranya. Biasa saja, kan ada menteri juga. Kalau dia undang menterinya dulu, silakan. Tidak ada soal. Cukup? Izin Pak, terakhir Pak. Hah? Terakhir, saya Adi Pak dari Liputan 6. Mau mempertegas saja Pak, tadi Bapak sempat menyinggung yang dipersoalkan adalah harga dari pesawat bekas atau alutsista bekas itu yang jumlahnya kalau tidak salah tadi 12 triliun. Artinya yang pengen dicari itu transparansi ketika harga alutsista dengan harga segitu seharusnya bisa dapat yang lebih baik gitu Pak. Ya tentu ahlinya adalah semua. Tanya aja sama ahlinya tentara. Ya, saya cuma ingin mengatakan bahwa pesawat bekas itu selalu diukur teknis dan harga. 2 hal yang diukur. Saya beli bekas tapi harganya murah dong. Sekarang bagaimana? Apa murah harga 1 triliun satu? Terakhir,
Mempertegas sedikit soal tadi yang koalisi baru dan itu koalisi baru. Nah, Pak, mungkin Pak JK ini melihatnya koalisi baru ini apakah memang pasangan nomor 1 sama nomor 3 ini akan bersatu di putaran kedua? Biasanya yang selalu bersatu itu yang nomor 2 hanya partai yang rankingnya ya, bukan nomornya, ranking 2 dan yang nomor 3 biasanya itu. Hingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004 kan banyak partai. Itu ada koalisi baru, tapi kita tidak menang. Jadi ada peluang nih Pak. Bapak JK melihatnya kalau misalnya memang terjadi putaran kedua ini ada peluang. Ini tergantung Satu partai dan tiga. masing-masing dan selalu begitu. Jadi asal apel 3 maka yang menentukan suara itu terakhir di mana diarahkan Pak. Pak JK, saya Rido dari SDP. Pak JK izin, untuk menurut Pak JK sendiri untuk Kementerian Pertahanan pada saat debat kemarin itu kan terkait data harus ada yang rahasia atau konfidensial. Itu sebenarnya yang rahasia itu yang boleh diumbar ke publik itu seperti apa? Yang tidak boleh itu seperti apa sih Pak? Saya tidak tahu, tapi seperti saya ingin ulangi, rahasia apa sih pertahanan kita? Bagian apa yang perlu dirahasiakan? Kalau hanya alutsista, kan tidak alutsista kan? Apa yang mesti dirahasiakan? Jangan rahasia itu hanya untuk menutupi sesuatu harga yang tidak wajar. Terlalu begitu. Nah ada dulu saya kan bahwa kita punya sekian Sukhoi, punya sekian F-16, semua orang tahu. Rencana serangan. Hah? Rencana serangan. Terserah ya, sebagai warga negara berjalan. Pak JK, tanggal 14 Februari itu kan dicanangkan oleh Pak Anies sebagai hari perubahan. Bapak sebagai tokoh bangsa, apa yang ingin disampaikan Pak untuk rakyat Indonesia untuk mengubah jalan bangsa di 14 Februari? Tanya Pak Anies saja, yang mau rubah kan Pak Anies. Kan Bapak mendukung Pak Anies. Saya belum tahu. Woi, Pak, ini kan Pak Jokowi kemarin memberikan komentar soal pengambilan capres gitu kan kemarin. Beliau mengatakan bahwa debat capres kemarin itu penuh serangan personal daripada mengungkapkan visi dan tadi saya sudah katakan bahwa pertanyaannya ada hubungannya dengan kebijakan seseorang itu juga penting untuk melihat integritas orang itu, calon itu, karena masyarakat perlu tahu juga bahwa calon ini integritasnya di mana. Baik, Oke. Pak JK, terakhir Pak. Ini Pak, boleh ya? Pak, ini di pertengahan 2023 lalu Pak JK sempat mengingatkan Pak Presiden Jokowi untuk netral dalam pemilu. Nah, sekarang 30 hari menjelang pemilu, sejauh mana Presiden netral dalam pemilu ini? Beliau kan dalam pidatonya selalu mengatakan memerintahkan TNI, Polri dan seluruh aparat negara untuk netral. Jadi di sini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presiden. Dan saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dalam sumpah seorang presiden. Sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah saya akan melaksanakan sebuah program sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jadi kalau tidak adil melanggar sumpah. Dan sumpah itu sangat lebih tinggi daripada undang. Pakai Al-Quran lagi. Ya saya takut itu dan saya suruh begini juga waktu kita. Jadi kalau seorang pejabat ya, sebenarnya presiden yang tidak adil dan dia itu melanggar sumpahnya, dia jadi dua kena, Allah kena, undang-undang kena. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas kehadiran.